Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Marsyanda dengan NIM 858966601. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan makanan pada manusia, mulai dari makanan masuk ke dalam mulut hingga sisa makanan dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, saya juga akan menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan beserta proses yang terjadi di dalamnya. Mari kita mulai videonya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung. Lambung merupakan bagian organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang merepas dan mengaduk-aduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorid. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu, getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kortak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus merupakan lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, begitulah seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita.
Jadi, proses pencernaan makanan pada manusia berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai organ pencernaan yang saling bekerja sama. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari menghancurkan makanan, mencerna zat makanan, menyerap sari-sari makanan, hingga mengeluarkan sisa pencernaan dari tubuh. Dengan adanya sistem pencernaan, tubuh dapat memperoleh energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video praktikum berikutnya. Bye!